Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa Tengah, ada seorang penjual sayur bernama Bu Marni. Usianya sudah hampir 50 tahun. Wajahnya kelihatan sederhana, dengan rambut selalu dicepol rapi. Dan kalau pagi dia selalu mengenakan daster lusuh serta kerudung kecil di kepala. Orang-orang di kampung sudah terbiasa melihat sosoknya sejak subuh, mendorong gerobak kayu berisi sayur-mayur yang terlihat segar sekali. Anehnya, dagangan Bu Marni selalu habis lebih dulu dibandingkan penjual sayur lainnya. Padahal, kalau diperhatikan, jenis dagangan yang dia bawa sebenarnya mirip-mirip dengan yang lain. Ada bayam, kangkung, kobis, cabai, tomat, sampai tempe. Tidak ada yang istimewa. Tapi entah kenapa, pembeli sekenakan selalu mengerubungi dagangan Bu Marni. Bahkan sampai rebutan. Awalnya, warga menganggap itu hanya rezeki. Mereka bilang, mungkin Bu Marni rajin bangun lebih awal, makanya sayurnya lebih segar. Tapi lama-kelamaan, orang mulai merasa ada yang aneh. Soalnya, penjual sayur lain sering ngeluh. Mereka berangkat ke pasar pada jam yang sama, tapi dagangan mereka nggak pernah seramai Bu Marni. Bahkan ada yang bilang, kalau pembeli sudah sempat mampir ke lapak lain, ujung-ujungnya tetap akan kembali ke Bu Marni untuk beli. Seakan-akan ada yang narik mereka supaya nggak bisa nolak. Pernah ada seorang ibu muda bernama Siti. Dia cerita, suatu pagi dia sebenarnya sudah belanja sayur lengkap di penjual lain. Tapi entah kenapa, pas lewat depan lapak Bu Marni, tangannya kayak otomatis ngeluarin uang lagi untuk beli. Padahal barang yang dibeli itu sama persis dengan yang sudah ada di kantong belanjaannya. Pokoknya rasanya kayak ora iso nolak, Mbak. Begitu kata Bu Siti sambil nyeritain pengalamannya ke tetangga. Orang-orang yang dengar langsung saling pandang, merasa aneh, tapi nggak berani komentar banyak. Di kampung itu, gosip memang cepat menyebar. Awalnya cuma bisik-bisik kecil, tapi semakin lama semakin melebar. Ada yang bilang Bu Marni pakai susuk supaya pembeli betah sama dia. Ada juga yang bilang dia punya isi, alias makhluk halus yang nemenin dagangannya. Tapi tentu saja, itu cuma dugaan. Orang nggak punya bukti, dan Bu Marni sendiri selalu menampilkan wajah ramah tiap kali ada yang bertanya. Kalau ada tetangga tanya rahasianya, dia cuma jawab singkat, "Rezeki wis ana sing ngatur. Bu, sing penting owek diu gelem usaha." Jawabannya selalu terdengar sederhana, seolah-olah dia cuma pasrah sama Tuhan. Tapi entah kenapa, justru kata-kata itu malah bikin orang tambah curiga. Ada satu kebiasaan Bu Marni yang makin bikin orang bertanya-tanya. Setiap malam, sekitar jam 12 lewat, ada tetangga yang sering melihat Bu Marni keluar rumah sebentar. Tangannya membawa sesuatu yang dibungkus daun pisang. Ia berjalan ke arah kebun bambu di belakang rumahnya, lalu kembali dengan tangan kosong. Tetangganya yang lihat, namanya Pak Slamet, sempat bertanya iseng, "Bu, kok saben bengi ngawa bungkusan, arep didangking endi?" Tapi Bu Marni hanya tersenyum, lalu menjawab pendek, "Kanggo mangan wethus, Pak." Padahal semua orang tahu, Bu Marni sudah lama tidak punya kambing. Kejadian-kejadian aneh ini lama-lama bikin warga semakin penasaran. Apalagi sayur yang dijual Bu Marni selalu terlihat lebih segar daripada milik orang lain. Pernah satu kali, seorang penjual lain bernama Bu Wagini coba tanya, dari mana Bu Marni membeli sayurnya. Dengan nada setengah bercanda, Bu Wagini bilang, "Kowe tuku sayur nang pasaren ditu? Bu, kok aiso seger terus, kayak anyar dipetik we?" Tapi Bu Marni hanya menoleh sambil tertawa kecil. "Ora saka pasar, Bu, iki kabeh seger saka kebon." Padahal semua orang tahu Bu Marni nggak punya kebun sebesar itu. Bahkan di halaman rumahnya hanya ada beberapa pot tanaman kecil rusa peniseren. Warga makin memuncak ketika ada kejadian aneh yang menimpa pembeli setia Bu Marni. Seorang bapak tua bernama Pak Wiryo mendadak jatuh sakit setelah hampir tiap hari belanja di Bu Marni. Menurut cerita anaknya, malam sebelum jatuh sakit, Pak Wiryo ngeluh. Perutnya terasa panas sekali, kayak ada api yang membakar dari dalam. Malam itu juga dia ngoceh nggak karuan, matanya melotot, dan suaranya berubah berat, mirip suara orang lain. "Iki sayur wangi, iki sayur wangi." Begitu terus kota-kota yang keluar dari mulutnya. Orang-orang yang dengar cerita itu jadi semakin ketakutan. Mereka mulai percaya bahwa ada sesuatu di balik dagangan Bu Marni.
Namun anehnya, meski sudah banyak gosip dan kabar buruk, pembeli tetap ramai datang setiap pagi. Semua rasa takut itu langsung hilang begitu mereka melihat senyum ramah Bu Marni dan sayur segar yang ditatanya rapi di atas tikar. Suasana pasar di kampung itu juga punya cerita sendiri. Pasar hanya buka dari jam 3 sampai jam 7 pagi, setelah itu sepi. Tapi Bu Marni selalu jadi orang pertama yang datang. Bahkan sebelum ayam jago berkokok, dia sudah terlihat menata dagangannya di pojok dekat pintu masuk. Orang-orang yang datang paling awal sering heran, karena kadang mereka mendengar suara gaduh, seperti ada orang bantuin Bu Marni menata barang. Tapi begitu didekati, tidak ada siapa-siapa. Hanya Bu Marni seorang diri yang sibuk mengatur sayur-sayurnya. Ada juga cerita dari seorang kuli angkut pasar, namanya Karto. Dia pernah lihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Waktu itu sekitar jam 3:30 pagi. Pasar masih gelap karena lampu baru sebagian dinyalakan. Karto lihat dari jauh. Di samping Bu Marni ada sosok tinggi besar, berdiri diam. Badannya hitam legam seperti bayangan. Sosok itu terlihat sebentar, lalu menghilang begitu saja. Karto nggak berani cerita ke siapa-siapa, takut dibilang bohong. Tapi setelah gosip soal Bu Marni makin ramai, akhirnya dia buka mulut. Aku ora mungkin salah lihat. Wujud, get, luwih dhuwur tinimbang wong biasa. Kayak wong ngadeg, nanging matan, abang. Begitu kata Karto dengan wajah pucat saat bercerita. Meski begitu, Bu Marni tetap hidup dengan tenang. Dia seakan-akan tidak terpengaruh oleh gosip yang semakin melebar. Setiap kali ada orang nyindir, dia hanya tertawa kecil. Bahkan ada yang terang-terangkan bilang, hati-hati lo Bu, ojo nganti kowe dituduh sing aneh-aneh. Tapi Bu Marni cuma menjawab, wong ngomong yo karepe, sing penting aku ora gawe salah marang sapa-sapa. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi justru bikin warga semakin bingung. Karena tidak ada yang bisa benar-benar menuduh tanpa bukti. Hari-hari berlalu, dan semakin lama Bu Marni justru semakin laris. Kalau dulu dia hanya menjajakan sayur di kampung sendiri, sekarang pembeli dari kampung sebelah pun rela datang jauh-jauh hanya untuk belanja darinya. Banyak yang bilang sayurnya nggak cuma segar tapi juga awet. Cabai yang biasanya cepat layu bisa bertahan lebih dari seminggu. Tomat yang biasanya gampang busuk tetap keras dan mengkilap. Orang-orang jadi tambah heran. Lalu muncul cerita lain yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada seorang ibu yang mengaku pernah melihat sesuatu aneh di rumah Bu Marni. Malam itu dia kebetulan lewat karena pulang dari hajatan. Saat melintas, dia melihat pintu rumah Bu Marni setengah terbuka. Dari dalam terlihat sayur-sayur yang ditaruh di lantai. Tapi di atasnya ada sosok hitam besar duduk sambil memegangnya. Matanya merah menyala, dan setiap kali dia menghirup sayur itu, tampak uap putih keluar dari mulutnya. Ibu itu ketakutan setengah mati, buru-buru lari tanpa menoleh ke belakang. Sejak kejadian itu, gosip di kampung semakin liar. Orang mulai berani menyebut bahwa Bu Marni memelihara sesuatu. Ada yang bilang itu tuyul, ada yang bilang lik, tapi sebagian besar yakin itu adalah genderuwo. Sosok besar hitam yang sering muncul di sekitar rumah Bu Marni sudah jadi bahan pembicaraan sehari-hari. Namun anehnya, tidak ada satupun yang berani menegur langsung. Mereka takut kalau menyinggung Bu Marni, justru akan kena balak. Bu Marni sendiri tetap terlihat ramah setiap pagi. Senyumannya nggak pernah hilang. Kadang sambil melayani pembeli, dia suka ngobrol ringan. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, matanya seperti menyimpan sesuatu. Tatapannya dalam, sesekali kosong, seolah-olah pikirannya melayang entah kemana. Ada yang bilang, saat tatapan itu muncul, mereka merasa seperti ditarik dan gak bisa menolak untuk membeli. Di balik semua kecurigaan itu, masih ada sebagian warga yang tetap membela Bu Marni. Mereka bilang, jangan suudzon, karena mungkin semua ini hanya kebetulan. Tapi kebetulan macam apa yang bisa terjadi terus-menerus setiap hari? Semakin lama, orang-orang mulai percaya bahwa rezeki Bu Marni bukan semata-mata dari kerja keras. Ada sesuatu yang gelap di balik itu. Dan dari sinilah cerita mengerikan itu mulai berkembang. Karena gosip hanya tinggal menunggu bukti untuk berubah jadi kenyataan yang sulit dibantah. Setiap jam 3 pagi, ketika sebagian besar orang masih terlelap, Bu Marni sudah berangkat menuju pasar. Gerobak kayunya berderit pelan, rodanya yang sudah tua menimbulkan bunyi berdecit tiap kali melewati jalan berbatu. Di sepanjang jalan,
hanya suara jangkrik dan sesekali kokok ayam yang terdengar. Udara dingin menusuk tulang, tapi Bu Marni tetap melangkah dengan tenang, seolah terbiasa dengan kesunyian malam. Orang-orang kampung yang kadang tak sengaja bangun dini hari sering melihatnya lewat, mendorong gerobak dengan langkah mantap. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Pasar tradisional di kampung itu memang mulai ramai sejak jam 3 pagi. Namun yang membuat orang heran, Bu Marni selalu jadi orang pertama yang tiba, bahkan sebelum pedagang lain datang. Begitu sampai, dia langsung menata sayur Miarnia di atas tikar lusuh yang digelar di pojokan pasar, dekat pintu masuk. Cara dia menata dagangan juga berbeda dengan penjual lain. Sayurnya dikelompokkan dengan rapi sekali, seakan ada aturan tertentu. Cabai disusun dalam pola lingkaran, tomat ditaruh di keranjang bambu yang selalu terlihat mengkilap, dan daun-daunan disusun bertumpuk dengan posisi yang anehnya selalu sama setiap hari. Hal yang bikin bulu kuduk pedagang lain berdiri adalah kebiasaan Bu Marni yang suka bicara sendiri saat menata sayuran. Dari jauh terdengar suaranya lirih, seperti sedang berbisik. Kadang terdengar seperti doa, kadang terdengar seperti percakapan. Wis, aku ater nang kene, ojo nganti rusak, ojo nganti layu. Begitu bisikannya. Tapi yang bikin orang merinding adalah ketika ada suara lain yang terdengar menjawab. Suara itu berat, dalam, dan jelas sekali bukan suara perempuan. Inggih, kabe wis rapi Marni. Suara itu terdengar singkat, tapi cukup membuat penjual lain yang kebetulan ada di dekat situ merinding setengah mati. Suatu kali, Bu Agini, salah satu pedagang yang juga berjualan di pasar itu, mencoba memberanikan diri mendekat. Dia penasaran, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari jarak hanya beberapa meter, dia melihat Bu Marni sedang jongkok, menata kangkung dan bayam. Bibirnya bergerak seolah sedang berbicara, tapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Tiba-tiba terdengar suara berat yang menjawab, meskipun tidak ada wujud orang lain di sana. Suara itu membuat jantung Bu Agini hampir copot. Dengan langkah terburu-buru, dia pergi menjauh. Wajahnya pucat pasi. Setelah itu, Bu Agini tidak pernah lagi berani menaruh lapak dekat dengan Bu Marni. Sejak peristiwa itu, desas-desus di pasar semakin liar. Banyak pedagang yakin bahwa Bu Marni tidak sendirian. Ada sosok lain yang menemani dia setiap pagi. Beberapa orang bilang mereka pernah melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang Bu Marni saat dia sedang berjualan. Bayangan itu terlihat sebentar, lalu menghilang begitu saja. Ada juga yang bilang pernah mencium bau menyengat seperti bangkai setiap kali lewat dekat lapak Bu Marni. Padahal sayurnya terlihat segar dan wangi. Karto, kuli angkut pasar, juga punya cerita. Waktu itu dia sedang membantu mengangkat karung berisi bawang dari truk. Saat lewat di dekat lapak Bu Marni, dia mendengar suara berat seperti orang laki-laki yang sedang tertawa pelan. Hu, suaranya bergema, rendah, dan bikin bulu kuduk berdiri. Tapi anehnya, yang terlihat hanya Bu Marni sendirian, sibuk melayani pembeli. Karto buru-buru pergi tanpa menoleh lagi. Malamnya, dia sakit panas tinggi, dan sepanjang malam mengigau menabut-naibut nama Bu Marni, bukan hanya pedagang atau kuli. Pembeli pun pernah mengalami kejadian aneh. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Rini cerita, waktu dia belanja jam 4 pagi, pasar masih sepi. Hanya ada Bu Marni yang sudah siap dengan dagangannya. Saat itu, Bu Rini sempat mendengar suara orang laki-laki menawarkan, "Iki cabe seger Bu, luwih apik tinimbang liane." Suara itu berat sekali, keluar dari arah lapak Bu Marni. Tapi ketika menoleh, yang dia lihat hanya Bu Marni yang tersenyum ramah sambil menyodorkan kantong plastik berisi cabai merah. Bu Rini langsung merinding, tapi entah kenapa tangannya tetap mengambil cabai itu dan membayarnya. Sejak kejadian itu, banyak pembeli merasa ada yang aneh, tapi tetap saja mereka membeli, seperti ada sesuatu yang memaksa mereka. Bahkan ada yang bilang kalau sudah melihat dagangan Bu Marni, rasanya sulit menolak. Mulut mungkin ingin bilang tidak, tapi tangan justru otomatis mengeluarkan uang. Seakan-akan ada kekuatan tak kasat mata yang membuat orang tidak bisa menahan diri. Cerita paling menyeramkan datang dari seorang pedagang tua bernama Pak Tarmo. Suatu malam, dia kebetulan datang lebih awal dari biasanya. Sekitar jam 2:30, pasar masih gelap, lampu-lampu baru beberapa yang menyala. Dari keyohan, dia melihat Bu Marni sudah duduk di lapaknya. Yang bikin Pak Tarmo kaget,
Ada sosok besar duduk di sampingnya. Badannya tinggi besar, berbulu hitam lebat, matanya menyala merah di kegelapan. Sosok itu terlihat seperti sedang membantu menata sayuran. Tangannya yang besar dan hitam dengan kuku panjang memegang ikatan kangkung, lalu meletakkannya di tikar. Bu Marni tampak biasa saja, seperti tidak ada yang aneh. Pak Tarmo yang melihat itu langsung gemetar hebat. Dia menutup mulut ropit-ropit agar tidak berteriak, lalu berbalik dan lari sekencang mungkin. Sejak hari itu, Pak Tarmo tidak pernah lagi berani datang ke pasar sebelum jam 4. Para pedagang lain semakin curiga. Mereka mulai sering membicarakan Bu Marni di belakang. "Aku krungu dewe, suarane wong lanang sing abot kuwi," kata seorang pedagang ayam. "Nek aku malah weru bayangane, gede, ngadek nang emburi dheweke," sahut pedagang lain. Gosip ini menyebar cepat, dan hampir semua orang di pasar percaya kalau Bu Marni memang punya penunggu gaib yang nemenin dagangannya. Namun meski begitu, tidak ada satupun yang berani menegur langsung. Semua hanya bisa berbisik-bisik, takut kalau ucapan mereka justru membuat masalah. Pasar tetap berjalan seperti biasa, tapi suasananya jadi penuh ketegangan setiap kali Bu Marni datang. Orang-orang lebih memilih menjauh, menaruh lapak agak jauh dari tempatnya. Tapi anehnya, pembeli tetap berkerumun di lapaknya, seolah-olah tidak ada rasa takut sama sekali. Yang paling bikin orang bingung, meski jelas banyak gosip buruk, Bu Marni tidak pernah tampak terganggu. Dia tetap ramah, tetap tersenyum, dan dagangannya selalu habis sebelum matahari naik tinggi. Senyumnya terlihat tulus, tapi tatapannya dalam. Ada kalanya matanya terlihat kosong, seakan sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa orang yang menatap mata Bu Marni lebih lama mengaku merasakan sesuatu yang aneh, seperti jantung mereka berdegup kencang dan pikiran mereka tiba-tiba kacau. Ada seorang pembeli yang cerita, setelah belanja dari Bu Marni, dia pulang ke rumah dan memasak sayuran yang dibelinya. Tapi saat sayur itu direbus, airnya berubah jadi keruh dan mengeluarkan bau anyir darah. Semua orang di rumahnya ketakutan. Makanan itu langsung dibuang. Tapi anehnya, keesokan harinya, ibu itu tetap kembali lagi membeli sayur dari Bu Marni. Ketika ditanya, kenapa? Dia hanya menjawab singkat, "Entah kenapa aku kepengen balik maneh. Rasane Angel ora mampir." Dari kejadian-kejadian itu, pedagang lain makin yakin bahwa ada sesuatu yang janggal. Pasar yang biasanya ramai dengan canda tawa pedagang, kini sering terasa tegang, apalagi saat dini hari ketika Bu Marni baru datang. Kadang, di antara bisikan lirih Bu Marni, terdengar suara lain yang lebih berat, samar-samar, seperti suara dari perut bumi. Suara itu membuat bulu kuduk semua orang yang mendengarnya berdiri. Tapi begitu mereka mencari sumbernya, tidak ada siapa-siapa selain Bu Marni yang sedang tersenyum tenang. Kabar tentang suara misterius di pasar subuh itu akhirnya menyebar keluar kampung. Orang-orang dari kampung sebelah yang dengar cerita malah makin penasaran dan sengaja datang pagi-pagi untuk membuktikan. Ada yang benar-benar mendengar suara itu. Ada juga yang cuma merasa merinding tanpa tahu kenapa. Tapi hampir semua yang datang, entah bagaimana, tetap membeli sayur dari Bu Marni. Seakan-akan suara gaib itu bukan hanya bisikan, tapi juga semacam panggilan yang memaksa orang untuk menurut. Pasar yang dulu hanya tempat biasa untuk jual beli kini berubah jadi tempat penuh misteri. Orang-orang tetap beraktivitas, tapi selalu dengan rasa was-was. Setiap kali jam 3 pagi tiba dan Bu Marni mulai menata dagangan sambil berbisik-bisik, semua pedagang saling pandang, berusaha menahan rasa takut. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak normal, tapi tidak ada yang berani berbuat apa-apa. Dan sejak saat itulah, banyak pedagang pasar mulai benar-benar percaya bahwa Bu Marni memang tidak sendiri. Ada sosok lain, besar, menakutkan, yang selalu mendampingi dia di setiap subuh, menjaga dagangannya, dan memastikan rezekinya tak pernah sepi. Beberapa pembeli mulai menceritakan pengalaman aneh setelah berbelanja di lapak Bu Marni. Awalnya tidak ada yang terlalu memperhatikan, karena siapa sih yang curiga sama sayuran? Benda yang setiap hari kita konsumsi, sesuatu yang kelihatannya biasa saja. Tapi pelan-pelan, semakin banyak kejadian aneh yang menimpa orang-orang yang membeli dagangan Bu Marni. Sampai akhirnya gosip itu menyebar luas. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Rini adalah salah satu yang pertama kali berani menceritakan. Ia ingat betul hari itu ia membeli bayam
cabai, dan tempe dari Bu Marni. Saat sampai di rumah, ia langsung menyiapkan sarapan. Bayam ia rebus, cabai ia haluskan untuk sambal, dan tempe digoreng. Tapi begitu air rebusan bayam mulai mendidih, ia mencium aroma yang sangat aneh. Bukan wangi segar sayur rebus seperti biasanya, melainkan bau anyir, tajam, seperti darah segar. Bu Rini sempat berpikir mungkin panci di dapurnya kotor, tapi ia sudah membersihkan panci itu malam sebelumnya. Bau itu begitu menyengat, sampai suaminya yang duduk di ruang tamu ikut menutup hidung. Anaknya yang masih kecil tiba-tiba menangis keras, tanpa sebab. Padahal sebelumnya, ia sedang bermain dengan tenang. Malamnya, setelah makanan itu dibuang, Bu Rini mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok besar berbulu hitam duduk di dapur. Wajahnya samar tapi matanya merah menyala. Sosok itu memegang ikatan bayam dan menatapnya sambil tertawa kecil. Suaranya berat, "Iki sing mbok masak, iki sing tak jaga." Bu Rini terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya gemetar hebat yang membuat lebih aneh. Meski mengalami kejadian menyeramkan seperti itu, keesokan harinya Bu Rini tetap pergi lagi membeli sayur di lapak Bu Marni. Ia sendiri heran kenapa kakinya seperti otomatis melangkah ke sana. Mulutnya ingin menolak, tapi begitu melihat senyum Bu Marni dan sayur-sayur yang terlihat begitu segar, tangannya langsung merogoh uang. "Aku kui rasane, ora aiso ngendaleni. Kaya ono sing maksa." Begitu kata Bu Rini saat cerita pada tetangganya. Pengalaman serupa juga dialami oleh keluarga Pak Wiryo. Hampir setiap hari, Pak Wiryo membeli sayur di Bu Marni karena katanya lebih awet dan segar. Suatu malam setelah makan sayur sop yang dibuat dari bahan dagangan Bu Marni, Pak Wiryo mendadak sakit. Ia mengeluh perutnya panas, seperti ada api yang membakar dari dalam. Tak lama kemudian ia mulai meracau. Suaranya berubah berat, seperti suara orang lain. "Iki pangananku, iki pangananku." Begitu terus ia mengoceh. Anak-anaknya panik, mencoba memanggil tetangga untuk membantu. Pak Wiryo kemudian jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot, mulutnya berbuih. Lalu ia tertawa dengan suara yang sama sekali bukan miliknya. Suara berat itu bergema di ruang tengah, membuat semua orang yang melihat bergidi ketakutan. Setelah beberapa lama, tubuhnya terkulai lemas, dan ia pingsan hingga pagi. Anehnya, ketika bangun, ia tidak ingat apa-apa. Ia hanya merasa sangat lapar, dan yang pertama kali ia minta adalah sayur dari Bu Marni. "Aku kepengin mangan sayur Bu Marni. Rasanya seger tenan," katanya dengan wajah polos. Cerita lain datang dari keluarga muda, pasangan yang baru pindah ke kampung itu. Sang istri, sebut saja namanya Lilis, membeli beberapa ikat kangkung dari Bu Marni untuk dimasak makan malam. Saat kangkung itu dimasak, keluarganya merasakan sesuatu yang aneh. Bukannya harum, tapi justru tercium bau busuk seperti bangkai. Lilis langsung membuang sayur itu. Malamnya, ia bermimpi berjalan di pasar subuh yang gelap. Semua pedagang tidak ada, hanya ada Bu Marni yang duduk sendirian. Tapi di belakangnya ada sosok raksasa berbulu hitam, duduk jongkok, tangannya panjang menyentuh tanah. Sosok itu melambaikan tangan kepadanya, sambil tersenyum memperlihatkan gigi besar yang runcing. Ketika Lilis terbangun, ia menemukan bayinya yang baru berusia 6 bulan menangis keras tanpa henti. Matanya merah, wajahnya pucat. Bayi itu tidak bisa ditenangkan sampai ayam jago berkokok. Keesokan paginya, Lilis bersumpah tidak akan membeli sayur dari Bu Marni lagi. Tapi anehnya, seminggu kemudian, ia kembali berbelanja di sana. Seolah-olah lupa dengan janji yang ia buat. Banyak cerita lain yang akhirnya muncul. Ada yang bilang setelah makan sayur dari Bu Marni, mereka sekeluarga tiba-tiba bertengkar hebat tanpa alasan. Ada juga yang bilang setiap malam setelah memasak sayur itu, selalu terdengar suara-suara aneh di atap rumah, seperti langkah kaki berat yang mondar-mandir. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di pojokan rumah mereka ketika lampu dipadamkan. Meski begitu, keanehan terbesar adalah para pembeli tidak bisa berhenti kembali. Seperti ada ikatan yang membuat mereka harus terus membeli. Mereka sendiri tidak mengerti kenapa. Mulut ingin berkata tidak, tapi tubuh mereka justru bergerak sebaliknya. Ada yang sampai bilang, "Rasane, nenek ora tuku nang Bu Marni, owek dewe dadi ora tentram." Seolah-olah ketentraman mereka bergantung pada dagangan Bu Marni.
Cerita yang paling menggemparkan terjadi pada seorang pemuda bernama Joko. Suatu malam, setelah ibunya memasak sayur dari Bu Marni, Joko merasa sangat mengantuk. Ia tidur di kamar dan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia sedang makan di meja, tapi yang ada di hadapannya bukan sayur biasa. Itu daging mentah yang masih berdarah, dan di sampingnya berdiri sosok hitam besar dengan mata merah menyala, mendorong piring ke arahnya. Manganen, suara itu berat dan dalam. Joko menolak, tapi tangannya bergerak sendiri, mengambil daging itu dan memasukkannya ke mulut. Ia terbangun dengan keringat dingin. Paratnya mual dan bau anyir masih terasa di mulutnya. Ketika ia ke dapur, ia melihat panci sayur masih di atas kompor. Airnya sudah menghitam, dan di dalamnya bukan lagi kangkung, tapi potongan daging yang tidak dikenalnya. Ketika ia menyalakan lampu lebih terang, semuanya kembali terlihat normal, hanya sayur kangkung biasa. Joko terdiam, tidak tahu mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Keesokan harinya, Joko bercerita pada teman-temannya. Awalnya mereka tidak percaya, tapi ketika satu persatu mengalami hal serupa, barulah mereka sadar, ini bukan kebetulan. Mereka merasa ada sesuatu di balik dagangan Bu Marni. Sesuatu yang membuat orang ketagihan meski membawa malapetaka. Beberapa orang kampung mulai menghubungkan kejadian-kejadian itu dengan sosok yang sering terlihat bersama Bu Marni. Sosok besar, hitam, berbulu, dengan mata merah. Ada yang yakin itu genderuwo. Mereka percaya sosok itu yang menjaga sayuran Bu Marni, membuatnya selalu segar, tapi juga meninggalkan jejak kutukan bagi siapapun yang memasaknya. Namun anehnya, meski gosip semakin meluas, pembeli tidak berkurang. Justru semakin banyak orang datang. Mereka bilang sayur dari Bu Marni lebih awet, lebih enak dimasak, dan entah kenapa bikin nagih. Padahal di balik itu semua, banyak cerita menyeramkan beredar dari rumah ke rumah. Orang-orang mulai sadar bahwa dagangan Bu Marni bukan sekadar sayuran biasa. Ada kekuatan gelap yang mengikat, memaksa pembeli untuk kembali, meski mereka tahu risikonya. Dan semakin hari, semakin banyak kesaksian yang menguatkan bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak wajar, yang bersumber dari lapak sederhana di pasar subuh itu. Malam itu, kampung terasa begitu sepi. Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dari tanah yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Lampu jalanan sudah banyak yang mati, hanya menyisakan remang dari beberapa bohlam tua di teras rumah warga. Pak Darmo, seorang bapak berusia 50-an, sedang berjalan pulang dari rumah saudaranya setelah menghadiri acara selamatan. Jalanan lengang, dan hanya suara sandal jepitnya yang terdengar bergesek dengan tanah basah saat melewati depan rumah Bu Marni. Langkahnya mendadak terhenti. Ada sesuatu yang membuatnya merinding. Dari dalam rumah itu terdengar suara berat, gedebuk, gedebuk, seperti langkah kaki makhluk besar yang sedang mondar-mandir. Suaranya tidak biasa, tidak seperti manusia. Langkah itu berat, dalam, dan membuat lantai seperti bergetar pelan. Pak Darmo berdiri terpaku, hatinya gelisah. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin Bu Marni sedang memindahkan sesuatu yang berat. Tapi kemudian, hidungnya menangkap aroma yang sangat menusuk, bau anyir, tajam, seperti darah segar yang baru saja disembelih dari hewan. Pak Darmo spontan menutup hidungnya dengan tangan. Astagfirullah. Opo menehiki, gumamnya pelan. Perasaan penasaran bercampur takut membuatnya melangkah pelan ke arah jendela rumah Bu Marni. Jendela itu tertutup rapat, tapi ada celah kecil di salah satu sisinya. Dengan hati-hati, Pak Darmo mendekat, menempelkan matanya ke celah itu. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di dalam rumah, lampu hanya menyala redup, namun cukup terang untuk memperlihatkan sosok yang sedang duduk di pojokan ruangan. Sosok itu besar, jauh lebih besar dari manusia biasa. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam lebat, bahunya lebar, dan tangannya panjang hingga menyentuh lantai. Matanya merah menyala, seperti bara api yang hidup. Nafasnya berat, terdengar seperti dengusan hewan buas. Bu Marni duduk tidak jauh dari sosok itu. Ia tampak tenang, bahkan seperti sedang berbicara dengan makhluk itu. Meski suara percakapannya tidak jelas, Pak Darmo bisa mendengar saip-sop suara berat yang menjawab. Bukan suara manusia, tapi suara yang dalam, bergema, seolah keluar dari perut. Sesekali terdengar tawa kecil yang seram,
membuat bulu kuduk Pak Darmo berdiri. Aku sing wis menjaga kowe. Saiki giliranmu sing kudu netepi janjimu. Suara itu terdengar jelas, membuat Pak Darmo mundur setapak. Tubuhnya gemetar hebat. Saya tahu Battle, itu bukan suara manusia. Di lantai rumah Bu Marni, Pak Darmo melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Ada baskom besar berisi darah segar, entah darah apa. Di sampingnya ada beberapa potong daging merah, masih meneteskan cairan. Bu Marni mengambil sesuatu dari baskom itu, lalu menaruhnya ke piring kecil. Ia menyodorkan piring itu ke arah makhluk berbulu hitam yang langsung menyambar dengan tangan besar berbulu, lalu melahapnya tanpa ragu. Suara kunyahan dan seratan napasnya begitu jelas, bercampur dengan aroma amis yang semakin menusuk hidung. Pak Darmo hampir berteriak, tapi ia buru-buru menutup mulutnya. Kakinya gemetar, ingin segera lari, tapi ia takut menimbulkan suara. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Meski udara malam itu cukup dingin, ia tahu dirinya sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa. Namun malang, saat ia hendak mundur, kakinya menginjak ranting kering di halaman. Krek, suara itu terdengar jelas di tengah kesunyian. Sosok besar di dalam rumah mendadak menoleh ke arah jendela. Matanya menyala lebih terang. Pandangan itu tajam, menembus celah kecil di jendela, seolah langsung menatap Pak Darmo. Pak Darmo panik. Ia langsung berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumah Bu Marni tanpa menoleh lagi. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdetak begitu kencang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang. Angin malam tiba-tiba terasa berat. Langkah kakinya terdengar bergema, dan sesekali ia merasa ada bayangan besar mengikuti. Sampai akhirnya ia tiba di rumahnya. Pintu langsung ditutup rapat. Ia terduduk di lantai ruang tamu. Napas tersengal, wajah pucat pasi. Istrinya yang kaget melihat kondisi suaminya langsung menghampiri. "Lopak, opo tesing, kok kaya dikejar setan ngono?" tanyanya cemas. Pak Darmo tidak bisa langsung menjawab. Ia hanya menggeleng, masih mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa lama, barulah ia bercerita dengan suara bergetar. "Aku weruh, mah. Aku weruh tenan. Ingo mehi, Bu Marni, ana makhluk gede, irenge kaya arang, meraipit abang kaya geni." Suaranya terbota-bota, matanya masih penuh rasa takut. Istrinya tercekat mendengar cerita itu. Ia merapatkan selendang ke tubuhnya, wajahnya ikut pucat. "Astaga, firullah. Ojo nganti kui tenan Pak. Ojo-ojo namung kowe sing salah weruh." Tanyanya mencoba menenangkan, tapi Pak Darmo menggeleng keras. "Ora iki bana, aku ndelok dewe nganggo mripatku. Ora mung bayangan makhluk kuwi ana lan Bu Marni sing nyediani panganane." Malam itu mereka berdua tidak bisa tidur. Setiap suara kecil di luar rumah membuat mereka terlonjak kaget. Bayangan tentang mata merah itu terus terbayang di kepala Pak Darmo. Ia merasa tatapan itu masih mengikutinya, seolah makhluk itu tahu bahwa dirinya sudah melihat rahasia besar. Keesokan paginya, kabar tentang pengalaman Pak Darmo menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang berkumpul di warung kopi, saling berbisik. Wajah-wajah mereka tegang. Sebagian tidak percaya, menganggap Pak Darmo terlalu lelah atau berhalusinasi. Tapi sebagian lain justru percaya, karena cerita itu cocok dengan gosip yang sudah lama beredar tentang dagangan Bu Marni yang aneh. "Aku wis curiga Saka. Bien," kata seorang bapak di warung. "Sayure kok aiso seger terus. Nganti awet seminggu, ora umum rek. Aku diu tau tuku bayem. Kok nenek dimasak bon kaya amis getih. Koyo sing diceritakne burine kuwi lo." Timpal yang lain. Obrolan semakin ramai, penuh ketegangan. Orang-orang mulai sadar bahwa apa yang selama ini mereka abaikan ternyata punya bukti nyata. Kesaksian Pak Darmo membuat gosip itu semakin kuat. Namun ada satu hal yang membuat mereka bingung. Meski rasa takut menghantui, mereka tetap saja membeli sayur dari Bu Marni, seolah ada kekuatan yang memaksa mereka untuk kembali. Bahkan Pak Darmo sendiri yang sudah melihat langsung dengan matanya masih merasa tergoda untuk membeli. Dalam hati ia sadar itu salah, tapi tubuhnya seperti dikendalikan. Malam demi malam setelah kejadian itu, Pak Darmo sering gelisah. Ia sering mendengar suara berat di luar rumahnya, seperti langkah kaki besar yang berputar mengelilingi halaman. Sesekali terdengar suara tawa rendah, berat,
menusuk telinga. Bau anyir juga sering tercium, meski tidak ada sumbernya. Istrinya sering berkata, "Pak, aku wedi, koyo ana sing ngintili kita." Pak Darmo hanya bisa mengangguk, karena ia pun merasakan hal yang sama. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia sudah melihat sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi, dan sekarang, seolah-olah makhluk itu juga melihatnya. Dulu, jauh sebelum nama Bu Marni dikenal sebagai penjual sayur paling laris di kampung, ia hanyalah seorang perempuan biasa, hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Suaminya meninggal muda, meninggalkan dirinya dengan 2 anak yang masih kecil. Untuk bertahan hidup, Bu Marni berjualan sayur seadanya di pasar subuh. Namun, dagangannya tidak pernah laku banyak. Kadang malah pulang dengan keranjang yang masih penuh. Hasil jualan tak seberapa, sementara kebutuhan sehari-hari menumpuk. Setiap malam, Bu Marni menangis dalam kesepian. Ia sering mengeluh pada tetangganya, "Aku iki kudu piye? Anak-anakku kudu mangan opo?" Wajahnya selalu murung. Tubuhnya makin kurus karena sering menahan lapar demi bisa memberikan makanan untuk anak-anaknya. Hingga suatu hari, seorang tetangga yang dikenal suka bicara sembarangan, nyeletuk Marni, "Nenek kowe tenan kepengin rezeki lancar. Tekowe neng dukun sing ono ing desa sebelah. Wong-wong kono pada ngomong nenek dewe ke iso bantu awakmu." Awalnya Bu Marni tidak menanggapi. Ia masih percaya bahwa rezeki datang dari kerja keras. Namun, semakin hari hidupnya makin terhimpit. Jualannya tetap sepi, utangnya menumpuk, bahkan anak bungsunya pernah jatuh sakit karena kekurangan gizi. Dalam keadaan putus asa, akhirnya ia tergoda dengan saran itu. Suatu malam, dengan membawa selendang hitam, Bu Marni nekat pergi ke desa sebelah. Desa itu memang dikenal angker, terutama bagian pinggirnya yang berbatasan dengan hutan lebat. Orang-orang jarang berani lewat sana kalau malam, karena katanya sering terdengar suara gamelan mistis tanpa wujud. Dengan hati berdebar, Bu Marni tiba di rumah sang dukun. Rumah itu terlihat tua, dindingnya dari anyaman bambu, hanya ada lampu teplok redup di depan pintu. Saat ia mengetuk, pintu langsung terbuka, seolah sudah ada yang menunggunya. Seorang lelaki tua keluar, wajahnya keriput, matanya tajam, dan rambutnya panjang acak-acakan. Tubuhnya kurus tapi auranya terasa berat. "Kowe sing jeneng Marni?" tanyanya dengan suara serak. Bu Marni terkejut. Bagaimana dukun itu bisa tahu namanya? Ia hanya mengangguk pelan. Tanpa berkata banyak, dukun itu menyuruhnya masuk. Aroma kemenyan langsung menusuk hidung. Di dalam rumah, banyak benda aneh berjejer di rak bambu. Kendi tua, patung kecil berbentuk manusia, dan beberapa tengkorak hewan. Lantainya dipenuhi garis-garis aneh yang digambar dengan kapur putih. Bu Marni duduk gemetar, tapi keberanian nekatnya lebih besar dari rasa takut. Ia lalu mengutarakan niatnya. "Aku mong kepengin daganganku laris, Pak. Anak-anakku aiso mangan, aiso sekolah. Aku ora pengen urip terus-terusan melarat." Dukun itu hanya tersenyum tipis. Ia lalu berkata pelan, "Rejeki aiso teko saka ngendi wae. Ning nek kau milih dalan iki, kowe kudu wani tanggung resikon." Bu Marni menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. "Aku gelem, Mbak. Apa wae tak lakoni. Sing penting anakaniku aiso urip luhi." Apik, dukun itu lalu mengeluarkan kendi hitam dari balik rak. Ia menaruh kendi itu di hadapan Bu Marni, lalu membakar kemenyan sambil komat kamit membaca mantra. Asap putih mengepul, memenuhi ruangan, membuat pandangan Bu Marni berkunang-kunang. Tiba-tiba, udara menjadi berat. Suhu ruangan menurun drastis, membuat tubuh Bu Marni menggigil. Dari dalam kendi, terdengar suara berat menggeram, seperti napas binatang besar. "Sopo sing wani nelpon aku?" Suara itu begitu dalam, membuat lantai bambu bergetar. Bu Marni terlonjak kaget, wajahnya pucat pasi. Tapi dukun itu tenang, bahkan tersenyum. Ia melanjutkan mantra dengan suara keras. Perlahan, asap di dalam rumah berubah pekat, dan dari dalam kendi muncul bayangan hitam yang semakin lama semakin jelas wujudnya. Sosok itu besar, berbulu lebat, matanya merah menyala seperti bara api. Giginya tajam berkilat, tangannya panjang, kukunya runcing. Bau anyir darah langsung menyeruak, membuat Bu Marni hampir muntah. Ia sadar, makhluk itu bukan sembarangan, itu adalah genderuwo.
Dukun itu menoleh pada Bu Marni. Iki sing bakal dadi penjagamu. Yen kau gelam enggopeni, daganganmu bakal ora tau sepi, sayurmu bakal tetap seger, rezekimu lancar ning. Ia menekankan kata itu dengan tatapan tajam. Kowe kudu gelem nyediake tumbal. Saben wulan kudu ana siji nyawa sing tak telan. Yen ora kowe lan keluargamu sing bakal tak ambil. Bu Marni terdiam. Tubuhnya gemetar hebat, antara takut dan ingin menyerah, tapi bayangan tentang anak Kinania yang lapar membuat hatinya goyah. Air matanya menetes, namun bibirnya akhirnya berucap, "Aku gelem, Pak, aku bakal natepi." Genderuwo itu tertawa rendah, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Apik, wiwit saiki, kowe dadi bagian saka perjanjianku. Rezekimu bakal milih kaya banyu, ning nyawane manungsa sing dadi regane." Sejak malam itu, hidup Bu Marni berubah. Dagangannya mendadak laris manis. Sayur-sayur yang ia jual selalu segar, tidak pernah layu meski seharian dijajakan. Pembeli datang silih berganti. Bahkan orang-orang dari kampung sebelah rela jauh-jauh belanja padanya. Semua penjual sayur lain jadi iri, tapi tidak ada yang bisa menyainginya. Namun, sejak itu pula, kejadian aneh mulai menghantui kampung. Setiap bulan, selalu ada kabar orang hilang. Kadang seorang pencari rumput tidak pernah kembali. Kadang anak kecil tiba-tiba lenyap saat bermain. Atau orang tua yang sedang dalam perjalanan malam mendadak tidak ditemukan. Semua hilang tanpa jejak. Warga awalnya mengira itu kebetulan atau karena ular besar di hutan. Tapi lama-lama, pola itu jelas. Setiap bulan pasti ada korban. Pak Darmo pernah berkata, "Koyo ana sing ngatur kabeh iki, ora mungkin mong kebetulan." Tapi tidak ada yang berani menyebut nama Bu Marni terang-terangan. Mereka tahu ada sesuatu yang besar yang menjaganya. Bu Marni sendiri sebenarnya dihantui rasa bersalah. Setiap malam bulan purnama, ia harus menyiapkan sesajen, darah ayam, kemenyan, dan sesuatu yang lebih menyeramkan, pakaian terakhir dari korban yang hilang bulan itu. Semua itu ia taruh di ruangan belakang rumahnya. Dan di sana, genderuwo itu akan datang, melahap sesajen sambil menuntut janji. Pernah suatu kali Bu Marni mencoba beralasan. Bulan itu tidak ada yang bisa dijadikan tumbal, dan ia berharap genderuwo mau menunggu. Tapi sosok itu marah besar. Malam itu rumah Bu Marni dipenuhi suara dentuman keras. Semua lampu padam, dan anak bungsunya tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas seperti terbakar. Matanya merah dan ia terus meracau. "Wiswayah, tumbal, tumbal." Bu Marni panik. Ia menangis sambil bersimpuh di lantai. Akhirnya ia pasrah. Ia menuruti apa yang diminta. Setelah itu, anaknya sembuh seketika, seolah tidak pernah sakit. Sejak kejadian itu, Bu Marni tidak pernah lagi menunda tumbal. Orang-orang kampung makin curiga karena setiap kali ada orang hilang, dagangan Bu Marni justru semakin ramai. Mereka saling berbisik, tapi tak ada yang berani melawan. Ada yang mencoba menuduh, tapi ujung-ujungnya mereka sendiri yang mengalami musibah. Ada yang keluarganya jatuh sakit mendadak, ada yang rumahnya terbakar tanpa sebab, seolah genderuwo itu membungkam siapapun yang mencoba membuka mulut. Dalam hati kecilnya, Bu Marni sebenarnya sudah muak. Ia merasa terjebak, tapi perjanjian sudah terlanjur diucapkan. Dan ia tahu, sekali saja ia berhenti memberi tumbal, dirinya dan keluarganya akan menjadi korban berikutnya. Malam-malamnya penuh dengan tangisan diam-diam. Ia sering memandang wajah anak Kinania sambil berkata lirih, "Gusti, aku salah. Aku kepengin metu saka iki kabeh, ning aku wis ora iso." Tapi genderuwo selalu ada di sisinya, menuntut janji yang tidak bisa ia langgar. Dan sejak saat itu, kampung kecil itu tak pernah lagi sama. Di balik kesegaran sayur Bu Marni, ada aroma darah yang selalu mengiringi. Pagi itu, pasar masih ramai. Udara dingin masih terasa menusuk tulang, embun tipis menempel di atap seng kios-kios pasar yang sudah mulai berkarat. Para pedagang sibuk menawarkan dagangannya. Suara teriakan bercampur dengan hiruk-pikuk pembeli yang mondar-mondar mencari sayur paling segar untuk masakan rumah. Di antara riuh itu, lapak Bu Marni tetap menjadi pusat perhatian. Dagangannya yang selalu tampak segar, rapi, dan tertata membuat pembeli berbondong-bandong datang lebih dulu ke sana. Meskipun pedagang lain sudah lebih lama membuka lapak. Hari itu, ada seorang pembeli bernama Mbak Sari, ibu muda yang hampir setiap pagi selalu belanja ke Bu Marni.
Dia biasa membeli kangkung, bayam, dan tempe. Awalnya semua terlihat normal. Bu Marni melayani dengan senyum ramah seperti biasa. Tapi entah kenapa, Mbak Sari merasa ada sesuatu yang berbeda hari itu. Saat Bu Marni sibuk mengangkat karung sayur dari balik tirai kain hitam yang menutupi bagian belakang lapak, tiba-tiba Mbak Sari melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Dari celah tirai, muncul sebuah tangan. Tangan itu tidak seperti tangan manusia biasa. Besar, penuh bulu hitam tebal, dengan kuku panjang berwarna gelap. Tangan itu terlihat sangat kuat, mengangkat karung sayur seberat puluhan kilo seperti mengangkat kapas. Mbak Sari terdiam tubuhnya kaku, mata tak bisa berkedip. Dia jelas tahu itu bukan tangan manusia. Astik, gumamnya pelan sambil mundur beberapa langkah. Bu Marni yang menyadari ada orang yang melihat buru-buru menutup tirai rapat-rapat. Wajahnya berubah pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Mbak Sari, ojo dipikir aneh-aneh yo. Iki mung tangan keponakan saya, wong gede badannya, kata Bu Marni dengan terbata-bata, mencoba menutupi kebenaran. Tapi suara gemetar dan wajah paniknya justru membuat alasan itu terdengar makin mencurigakan. Mbak Sari tidak berani bicara banyak. Dia hanya sepat-sepat mengambil sayurnya lalu membayar. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang. Sepanjang jalan pulang, pikirannya terus dihantui bayangan tangan besar berbulu itu. Hatinya berdebar. Ada rasa takut sekaligus penasaran. Sesampainya di rumah, ia langsung bercerita pada tetangga dekatnya, Bu Lastri. Cerita itu menyebar cepat, seperti api yang membakar jerami kering. Hanya butuh 1 hari, seluruh pasar sudah ribut membicarakan tangan misterius yang muncul dari balik lapak Bu Marni. Aku ki percaya. Bu, wong aku diusing krungu suarane, aneh pas subuh, kata salah satu pedagang sembari menunjuk arah lapak Bu Marni. Suara kaya, wong lanang gede tenan. Padahal sing neng lapak Mang Bu Marni dewe, tambahnya dengan nada yakin. Gosip itu semakin liar. Ada yang bilang Bu Marni punya pembantu laki-laki yang disembunyikan. Ada yang bisik-bisik, katanya Bu Marni pelihara makhluk gaib untuk bantu dagangannya. Semakin hari, suara-suara itu makin keras. Suasana pasar mulai berubah. Beberapa pembeli mulai ragu untuk belanja di lapak Bu Marni. Mereka takut sayur-sayur itu sudah terkena energi negatif. Tapi anehnya, tetap saja banyak yang kembali lagi. Kayak ada yang menarik mereka untuk terus beli, meski sudah mendengar gosip menyeramkan. Malam harinya, beberapa warga kampung berkumpul di pos ronda. Pak Darmo yang dulu pernah melihat sosok besar di rumah Bu Marni, akhirnya memberanikan diri bicara. Aku ora arep ngegawe gosip kosong, tapi aku saksi diu. Wingi bengi aku krungu langkah kayak gajah nang omahe Bu Marni. Naliko aku intip, jelas aku we rumah lu kirang gede nang pojokan omah. Matane abang murup, kui dudu manungsa, ceritanya dengan suara lirih tapi tegas. Warga lain terdiam. Ada yang bergidik ketakutan, ada pula yang saling pandang dengan wajah cemas. Perlahan, potongan-potongan cerita yang dulu dianggap kebetulan kini mulai tersambung jadi satu. Dagangan Bu Marni yang selalu segar, pembeli yang seperti dipaksa balik lagi. Suara berat di pasar subuh, bau anyir yang kadang muncul dari rumahnya, hingga orang-orang yang hilang mendadak di kampung. Semua mengarah pada satu kesimpulan, Bu Marni menyimpan rahasia kelam. Keesokan harinya, beberapa pedagang mencoba menguji keberanian. Mereka pura-pura lewat di dekat lapak Bu Marni lebih pagi dari biasanya. Sebelum Bu Marni datang, saat mereka mengintip ke balik lapak yang ditutupi tirai, mereka tidak menemukan apa-apa. Tapi salah satu pedagang, Pak Wito, bersumpah mendengar suara napas berat dari dalam, seperti suara binatang besar yang sedang tidur. Aku krungu tenan, ambegan, kui jero banget, kaya banteng nang kandang. Nanging sing iki luwih medeni, katanya sambil terengah. Warga makin yakin gosip itu bukan sekadar omongan kosong. Bahkan, beberapa pembeli yang pernah sakit setelah masak sayur Bu Marni ikut menambah cerita. Ada yang bilang malam setelah makan sayurnya, mereka bermimpi buruk dikejar sosok hitam besar. Ada juga yang mengaku mendengar suara bisikan di telinga saat tengah malam, padahal rumahnya sepi. Bu Marni sendiri makin jarang keluar rumah selain untuk ke pasar. Wajahnya terlihat semakin pucat, matanya cekung seperti kurang tidur. Tapi dagangannya tetap selalu laris, meski gosip semakin gencar. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang terus menjaga aliran rezekinya.
Puncaknya terjadi saat seorang anak kecil, Kukabeulas, ikut ke pasar dan tak sengaja berlari ke belakang lapak Bu Marni. Anak itu menjerit kencang hingga membuat orang-orang di pasar panik. Saat ditanya, anak itu hanya bisa terbata-bata sambil menangis. Tadi aku weruh wong ireng gede. Matanya, tangannya gede banget. Suasana pasar jadi kacau. Orang-orang semakin yakin Bu Marni memang memelihara genderuwo. Warga kampung akhirnya sepakat untuk mengadakan musyawarah malam itu di balai desa. Mereka tak bisa lagi tinggal diam. Kejanggalan demi kejanggalan sudah terlalu nyata. Di tengah musyawarah itu, suasana terasa tegang. Sebagian warga ingin langsung mengusir Bu Marni. Sebagian lagi merasa takut jika genderuwo yang dipelihara Bu Marni akan marah dan menyerang kampung. Pak Lurah mencoba menenangkan. Kita kudu hati-hati, yen pancen bener. Makhluk kui ora gampang diganggu. Nanging yen dibiarke kampung iki bisa cilaka kabeh. Keputusan akhir. Warga sepakat akan memanggil seorang kiai dari desa sebelah untuk memastikan kebenaran gosip ini. Malam itu juga, utusan dikirim diam-diam agar Bu Marni tidak tahu. Tapi tanpa disangka, saat musyawarah itu berlangsung, dari arah rumah Bu Marni, terdengar suara menggelegar, seperti raungan hewan besar. Suara itu menggema hingga ke balai desa. Warga yang sedang berkumpul langsung terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Allahu Akbar. Apa kowe? Teriak salah satu warga sambil gemetar. Pak Darmo menelan ludah, lalu berkata lirih, "Wis wayahe, rahasian Bu Marni bakal kebongkar kabeh." Malam itu, udara di kampung terasa berbeda. Angin bertiup kencang, pohon bambu di tepi jalan berderit menakutkan seperti ada yang sedang bergelut di antara batangnya. Warga kampung sudah berkumpul di depan rumah Bu Marni. Ober-ober dipasang di beberapa titik, menerangi suasana dengan cahaya kuning yang bergetar diterpa angin. Wajah-wajah warga tegang, sebagian gemetar memegang kayu, sebagian lagi menggenggam doa dalam hati. Pak Lurah berdiri di depan, memandang rumah Bu Marni yang gelap gulita. Tirai jendela tertutup rapat, pintu kayu terlihat kusam dan lapuk. Tapi dari dalam, kadang terdengar suara berderit seperti lantai diinjak sesuatu yang berat. Wong-wong, iki wektu sing angel, nanging kita kuduani. Yen ora, kampung iki ora bakal tentrem, ucap Pak Lurah dengan suara mantap. Meski jelas terlihat tangannya sendiri ikut gemetar di sampingnya. Pak Kiai yang baru saja dipanggil dari desa sebelah mengangguk pelan. Beliau membawa tasbih dan segenggam daun kelor yang dililit benang merah. Ora yusa wedi, yen pancen kuwi makhluk gaib, insyaallah bakal bisa ditunduk ne. Nganggo doa lan niat sing tulus, katanya tenang, tapi sorot matanya tajam. Seakan sudah tahu apa yang akan dihadapi bukan hal biasa. Dengan isyarat dari Pak Lurah, beberapa pemuda maju mendobrak pintu. 3 kali tendangan keras, dan pintu tua itu terbuka dengan bunyi retakan panjang. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyambar. Bau itu menusuk hidung, perpaduan antara sayur basi, darah segar, dan sesuatu yang amis tak bisa dijelaskan. Warga yang berdiri di barisan depan spontan menutup hidung. Beberapa mundur karena hampir muntah. Di dalam rumah, suasananya lebih mengerikan. Cahaya obor menyorot ke dinding-dinding yang lembab, penuh bercak hitam seperti jelaga. Lantai penuh dengan tumpukan sayur membusuk. Sebagian masih berlumuran darah segar yang menggenang di beberapa sudut. Bau anyir makin pekat, seakan darah itu baru saja ditumpahkan. Pak Darmo yang ikut masuk paling depan tiba-tiba berteriak pelan. Astagfirullah, deloken tembok kui. Semua mata langsung tertuju ke dinding sebelah kiri. Dengan jelas terlihat tulisan besar berwarna merah, seperti ditulis dengan darah. Tulisan itu berbunyi, "Perjanjian durung rampung. Aku bakal bali." Mendadak suasana jadi semakin mencekam. Beberapa ibu-ibu yang ikut menyaksikan langsung menjerit histeris. Ada yang pingsan, ada yang buru-buru lari keluar rumah. Warga lain saling pandang dengan wajah pucat pasi. Pak Kiai segera membaca doa dengan suara lantang, berharap energi gelap di dalam rumah bisa ditekan. Tasbih di tangannya bergerak cepat. Mulutnya tak berhenti melafalkan ayat suci. Tapi justru setelah itu, terdengar suara berat menggelegar dari dalam rumah, seperti suara raksasa yang marah. Suara itu membuat kaca jendela bergetar. Lantai rumah terasa berdenyut, seperti ada sesuatu di bawahnya yang sedang bergerak. "Aku wis enggeling. Ora ana tengaiso ngekangi aku." Suara itu bergema,
berat, dalam, dan menggetarkan dada setiap orang yang mendengarnya. Warga terdiam, tubuh mereka kaku, beberapa sampai lututnya lemas dan jatuh tersungkur. Tiba-tiba, dari sudut rumah muncul bayangan besar. Sosok hitam berbulu, matanya merah menyala seperti bara api. Tubuhnya tinggi hampir menyentuh langit-langit rumah. Giginya tajam, liurnya menetes ke lantai, menimbulkan suara mendesis saat menyentuh darah yang sudah menggenang. Itulah genderuwo yang selama ini dipelihara Bu Marni. Suasana kacau, warga berteriak panik. Beberapa mencoba kabur, tapi pintu rumah tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Cetak, suara pintu menutup membuat semua orang menoleh. Mereka terjebak di dalam bersama makhluk itu. Pace Kiai Moju. Suaranya lantang membaca doa-doa pengusir jin. Genderuwo itu meraung keras, telinganya seakan tidak tahan mendengar bacaan ayat suci. Tapi meski tubuhnya tampak kesakitan, makhluk itu tidak hilang. Malah semakin besar, semakin beringas, menghantam dinding, hingga kayu dan bata berjatuhan di luar ramah. Warga yang tidak ikut masuk hanya bisa berteriak panik, mendengar suara hancuran dari dalam. Obor bergoyang keras diterpa angin, bahkan beberapa tiba-tiba padam begitu saja. Seakan seluruh alam ikut terguncang oleh amarah makhluk itu. Pak Lurah yang berusaha tetap tenang, mencoba memimpin doa bersama. Wong, ayo pada maca doa. Ojo, nganti wedi. Yen kita bebarengan, insya Allah kui makhluk ora iso menang. Suara doa bergema, tapi tetap saja rasa takut menyelimuti semua orang. Tiba-tiba, dari tengah kegelapan rumah, muncul suara lain. Suara seorang perempuan. Warga mengenal jelas suara itu. Suara Bu Marni. Ojo ganggu aku. Iki red. Aku durung rampung karo dheweke. Teriak. Semua orang menoleh ke arah pojok ruangan. Dan benar, Bu Marni berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi ada sorot aneh penuh amarah. Di belakangnya, genderuwo itu berdiri seperti pelindung. Hubungan mereka jelas bukan sekadar peliharaan, tapi sebuah ikatan yang lebih dalam. Pace Kiai Moju menatap Bu Marni dengan iba. Bu Marni, sampeyan sadar? Iki dudu rezeki sing halal. Iki perjanjian karo iblis. Yen neruske, sampeyan sing bakal cilaka, lan kabeh warga bakal kena musibah. Tapi Bu Marni hanya tertawa. Tawanya keras, serak, penuh kebencian. Sampeyan kabeh orang ngerti, aku urip melarat, ora ana sing peduli. Nanging saiki, aku duwe kabeh sing tak butuhake. Aku ora bakal mundur. Genderuwo di belakangnya meraung. Suaranya mengguncang dinding. Dengan sekali hentakan, lantai rumah retak, tanah berguncang, beberapa warga terlempar ke dinding, berteriak kesakitan. Pak Kiai terus membaca doa. Suaranya semakin lantang. Genderuwo itu berteriak makin keras. Tubuhnya bergetar hebat. Tapi Bu Marni justru berusaha melindungi makhluk itu. Berdiri di depannya. Tiba-tiba matanya berubah merah, sama seperti genderuwo di belakangnya. Seakan sebagian dari dirinya sudah menyatu dengan makhluk itu. Perlahan, cahaya obor yang tersisa berkelip-kelip seperti hampir padam. Suasana semakin mencekam, udara terasa berat, dingin menusuk tulang. Lalu, terdengar suara keras seperti letusan. Seluruh rumah dipenuhi asap hitam pekat. Orang-orang batuk keras, matanya perih. Ketika asap mulai reda, rumah Bu Marni sudah kosong. Tidak ada lagi Bu Marni, tidak ada lagi genderuwo, hanya tersisa lantai yang hancur, dinding penuh bercak darah, dan tulisan merah besar. Perjanjian durung rampung, aku bakal bali. Warga terdiam, tak ada yang berani bicara, hanya suara jangkrik malam yang terdengar, seakan menjadi saksi bisu tragedi itu. Beberapa orang menangis, beberapa lagi langsung berlari keluar rumah, tidak sanggup menahan ketakutan. Sejak malam itu, rumah Bu Marni dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Setiap kali ada orang nekat lewat depan rumah itu, mereka pasti mendengar suara langkah berat dari dalam, atau bau anyir darah yang tiba-tiba tercium. Bahkan ada yang bersumpah pernah melihat sosok hitam besar duduk di teras rumah, menatap tajam ke arah jalan. Pasar pun tak pernah sama lagi. Dagangan tidak seramai dulu. Banyak pedagang merasa takut setiap subuh. Beberapa kali ada yang mengaku melihat sosok besar berbulu hitam mondar-mondar
di sekitar pasar. Sosok itu tidak mengganggu, tapi kehadirannya membuat siapapun yang melihatnya langsung lemas ketakutan. Warga percaya Bu Marni tidak hilang begitu saja. Dia telah sepenuhnya menyatu dengan makhluk itu, dan perjanjian yang ia buat dulu belum selesai. Perjanjian durung rampung, aku bakal bali. Begitu tulisan berdarah itu selalu teringat di kepala setiap orang. Sampai sekarang, rumah Bu Marni tetap kosong, terkunci, lapuk, ditumbuhi rumput liar. Tapi tiap malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat masih sering mendengar suara tawa perempuan bercampur raungan makhluk besar dari dalam rumah itu. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyebut nama Bu Marni dengan suara keras di malam hari.